Bismillahirrohmanirrohim. Halo, jumpa lagi dengan saya Cici Kurniasih, guru di SMA Negeri 15 Bandung. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dilatasi. Apa itu dilatasi? Untuk memahami materi ini, amati animasi berikut. Ini adalah proses dilatasi. Segitiga yang diam adalah benda asal, sedangkan segitiga yang bergerak merupakan benda hasil dilatasi dengan titik pusat dilatasi yaitu titik P0,0 dan faktor skala K. Nah, inilah faktor skalanya yang sedang berjalan. Setelah didilatasikan, benda mengalami pembesaran atau pengecilan. Silakan diamati untuk nilai K berapa benda mengalami pembesaran dan untuk nilai K berapa benda mengalami pengecilan. Jadi, dilatasi adalah jenis transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil suatu objek dengan faktor skala tertentu tetapi tidak mengubah bentuk objek. Apa itu faktor skala? Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC adalah bangun awal, sedangkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bangun yang telah didilatasikan dengan pusat dilatasi yaitu O 0,0. Di sini, panjang OA aksen sama dengan 2 kali panjang OA. Panjang OB aksen, yang ini OB aksen, sama dengan 2 kali panjang OB. Dan panjang OC aksen sama dengan 2 kali panjang OC. Maka, nilai 2 ini disebut dengan faktor skala. Bisa dipahami? Nah, agar bisa dipahami, ayo amati demonstrasi berikut. Yuk kita eksplorasi. Untuk nilai K sama dengan 2, bayangannya diperbesar. Untuk nilai K sama dengan 3, juga diperbesar. Untuk nilai K negatif 3, bagaimana? Ya, diperbesar juga. Untuk K sama dengan negatif 2, diperbesar. Nah, sekarang untuk K sama dengan negatif 0,8 ternyata diperkecil. Untuk K sama dengan negatif 0,5 diperkecil juga. Untuk K sama dengan 0,5 diperkecil. Dan untuk K sama dengan 0,7 juga diperkecil. Nah, amati bagaimana kalau K-nya negatif dengan K-nya positif, bayangannya letaknya terhadap pusat dilatasi bagaimana. Setelah mengamati demonstrasi, yuk kita simpulkan apa yang menentukan faktor dilatasi. Dilatasi ditentukan oleh faktor skala dan pusat dilatasi. Bagaimana pengaruh faktor skala K terhadap hasil dilatasi? Dilihat dari faktor skala, jika K lebih dari 1 atau K kurang dari negatif 1, maka dilatasi termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika K antara 0 dan 1 atau antara negatif 1 dan 0, maka dilatasi termasuk ke dalam pengecilan. Nah, sekarang dilihat dari faktor skala K bernilai positif atau negatif. Jika K bernilai positif, maka bayangannya terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Tetapi jika K bernilai negatif, maka bayangannya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contohnya, perhatikan untuk K sama dengan 2. Nah, ini bayangannya mengalami pembesaran
dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, ini. Tetapi kalau K-nya sama dengan negatif setengah, maka bayangannya mengalami pengecilan. Ini mengalami pengecilan dan letaknya berlawanan arah. Nah, ini berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.